Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Energi baru dan terbarukan. Apa itu energi baru dan terbarukan? Energi baru adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari energi terbarukan maupun energi tak terbarukan. Antara lain, hidrogen, coal bed metan, batu bara yang dicairkan, batu bara yang digaskan, dan nuklir. Energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, bahan bakar nabati, aliran air sungai, panas surya, angin, biomassa, biogas, ombak laut, dan suhu kedalaman laut. Beberapa jenis energi baru dan terbarukan. Yang pertama, biofuel. Kalian bisa lihat di ilustrasi gambar ini. Ini adalah biofuel. Biofuel merupakan bahan bakar hayati yang dihasilkan dari hasil olahan berbagai bahan organik. Umumnya, sumber dari bahan bakar hayati berasal dari hasil olahan tanaman yang mempunyai kandungan gula yang tinggi seperti tebu dan berbagai jenis tanaman dengan kandungan minyak nabati tinggi seperti kelapa sawit dan jarak. Biofuel saat ini sudah semakin banyak digunakan dan secara perlahan akan menggantikan bahan bakar fosil yang tidak bisa diperbaharui. Yang kedua adalah tenaga angin. Angin merupakan salah satu sumber energi yang bisa terus diolah dan dimanfaatkan agar bisa menjadi sumber tenaga listrik. Pada tempat yang lapang dan mempunyai angin kencang, bisa dibangun turbin pembangkit tenaga listrik yang digerakkan oleh angin. Angin mempunyai sifat yang akan terus bergerak dan tidak akan menimbulkan emisi dan limbah yang sama sekali. Angin bisa menjadi sebuah energi alternatif yang baik meskipun sifatnya yang cenderung terus berubah sesuai dengan kondisi musim dan lingkungan. Yang ketiga adalah tenaga air. Sejak dahulu kala, air yang mengalir sudah digunakan sebagai sumber energi terbarukan, meskipun pemanfaatannya masih sangat terbatas. Saat ini, tenaga air yang mengalir digunakan sebagai pembangkit listrik karena mampu menghasilkan gaya dorong yang bisa menggerakkan turbin dari pembangkit listrik tersebut. Tidak hanya di sungai saja, sumber tenaga air yang mengalir juga bisa ditemukan dengan mudah dengan menggunakan arus dari air laut yang akan terus bergerak setiap saat. Sumber energi terbarukan yang mengandalkan tenaga air yang mengalir lebih sering dimanfaatkan karena sifatnya yang lebih stabil dan akan terus bergerak. Investasi yang dibutuhkan juga jauh lebih kecil, sehingga bisa menghasilkan sumber daya listrik yang banyak bagi manusia. Yang keempat adalah cahaya matahari. Sumber energi terbarukan yang paling umum ditemukan berasal dari tenaga matahari. Matahari atau energi surya menjadi banyak digunakan karena mudahnya untuk mendapatkan akses sinar dan radiasi panas dari matahari. Agar energi matahari bisa dimanfaatkan, maka Anda akan membutuhkan panel surya yang bisa merubah panas dan radiasi menjadi energi listrik yang akan menghidupi rumah tangga Anda. Untuk menggunakan energi matahari, kita memerlukan panel surya untuk menangkap sinar ultraviolet dari matahari sebelum diproses menjadi energi listrik. Energi matahari yang diserap juga bisa disimpan loh. Jadi tidak perlu khawatir kalau ternyata cuaca hari itu sedang mendung atau sedang hujan. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.